Oke, baiklah. Kali ini saya akan membuat video tutorial lagi, di mana video tutorial kali ini adalah video mengenai bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi Linux. Nah, kali ini Linux yang akan saya gunakan adalah Linux dengan tipe Ubuntu 20.4 LTS. Nah, untuk sistem operasi Linux sendiri, ini merupakan salah satu dari sistem operasi yang banyak tersebar di seluruh dunia untuk saat ini. Akan tetapi Linux itu sepertinya hanya segelintir orang yang bisa menggunakan atau yang mau menggunakan sistem operasi ini. Nah, mungkin dikarenakan sistem operasi ini kurang familiar, padahal dari segi interface atau tampilan dari sebuah Linux itu tidak kalah menarik dari sebuah sistem operasi Windows. Nah, untuk penginstalan sistem operasi Linux itu sama saja dengan seperti cara kita menginstal sistem operasi yang lain. Contoh, kalau kita menginstal sebuah sistem operasi misal Windows, kita membutuhkan yang namanya flash booting. Nah, sama saja dengan menginstal yang namanya Linux, kita juga membutuhkan yang namanya flash booting ataupun CD atau DVD bootable untuk sistem operasi ini. Nah, di Linux juga memiliki partition ya. Jadi tidak hanya di Windows kita dapat melakukan partition, akan tetapi di dalam sistem operasi Linux juga memiliki partisi, di mana untuk menginstal Linux minimal kita harus membuat dua partisi pada sistem operasi Linux ini agar nantinya komputer kita bisa dipasang sistem operasi Linux. Nah, untuk partisi pertama yaitu swap ya. Nah, partisi pertama ini adalah swap, di mana untuk kapasitas dari partition swap itu 2 kali lipat dari jumlah RAM fisik. Contoh, apabila komputer yang kita gunakan menggunakan RAM sebesar 2 GB, maka partition untuk swapnya adalah sebesar 4 GB. Jadi seperti itu. Nah, kemudian partition kedua yang minimal yang dibutuhkan oleh Linux adalah partition root, di mana partition root ini sama seperti local disk C yang ada di Windows. Jadi ini adalah tempat di mana file system dari Linux-nya akan dipasang. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menginstal sistem operasi Linux? Baiklah, kita langsung saja ke video berikut ini. Oke, untuk menginstal yang namanya Linux Ubuntu, kita sama saja dengan menginstal Windows. Berarti kita membutuhkan yang namanya flash booting atau CD installer dari sistem operasi tersebut. Nah, oke, kita lihat setelah kita memasang yang namanya flash booting pada komputer kita dan kita menghidupkannya. Nah, pastikan bahwa komputer yang kita gunakan itu sudah memiliki settingan BIOS, di mana settingan BIOS untuk boot priority-nya menggunakan USB booting atau USB flash ya. Nah, maka secara otomatis jika bootingnya ke USB flash yang digunakan sebagai flash booting dari sistem operasi, maka secara otomatis komputernya akan masuk ke tampilan installer. Nah, kita lihat di sini Ubuntu-nya masih memproses untuk masuk ke tampilan awal. Oke, jadi ini seperti inilah tampilan awal dari penginstalan sistem operasi Linux, di mana Linux yang akan saya install ini adalah Linux Ubuntu dengan versi 20.4 LTS. Nah, kalau kita ingin menginstal Linux, kita itu disediakan dua pilihan. Apakah kita mau mencoba sistem operasinya terlebih dahulu sebelum menginstal, atau kita langsung menginstalnya atau memasang sistem operasi ini di komputer yang kita miliki. Nah,
Kalau kita mau mencoba, maka kita biasanya Kalau kita mau mencoba, maka kita memilih yang namanya try Ubuntu. Nah, tapi kalau kita ingin menginstal, maka kita pilih adalah install Ubuntu. Nah, di bagian ini kita diperintahkan untuk memilih bahasa. Nah, di sini saya selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita klik install Ubuntu di sini. Nah, maka kita akan diantarkan ke pemilihan keyboard layoutnya. Nah, di sini tidak usah merubah settingan apapun, cukup langsung mengklik continue. Oke. Di sini kita diperintahkan untuk memilih mode instalasi. Nah, mode installation dari sistem operasi Ubuntu yang kita akan gunakan. Nah, di bagian ini tertulis update and other software, di mana kita di sini akan memilih apakah kita menginstal sistem operasi Linux Ubuntu ini dengan pilihan normal installation atau minimal installation. Di mana jika kita memilih yang normal installation, maka secara otomatis semua aplikasi yang dimiliki oleh Linux Ubuntu akan diinstal. Contohnya di sini adalah web browser, kemudian utilities, kemudian ada Office software, games, dan media player. Tapi jika kita memilih yang namanya minimal installation, maka yang akan diinstal hanyalah sistem operasi Linux ini sendiri beserta dengan web browser dan basic utility. Nah, maka di bagian ini kalau saya biasanya memilih yang normal. Ya. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan pilih yang normal installation. Setelah itu klik continue. Nah, pada bagian ini kita akan diberikan dua pilihan, di mana di sini ada pilihan erase disk and install Ubuntu. Di mana untuk pilihan pertama ini, jika kita memilih erase disk and install Ubuntu, terus kita mengklik install now, maka hard disk yang kita gunakan itu akan dipartisi secara otomatis oleh sistem operasi yang akan kita pasang pada komputer kita. Nah, tapi kalau kita memilih yang namanya something else, maka di sini hard disk yang kita miliki atau hard disk yang ada di perangkat komputer kita ini akan kita partisi secara manual. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara mempartisi hard disk secara manual untuk instalasi sistem operasi Linux. Nah, maka di sini saya memilihnya something else. Nah, setelah memilih something else, kita klik tombol continue. Maka kita akan diantarkan ke bagian partition disk. Nah, di sini di bagian partition disk yaitu installation type. Nah, perhatikan di bagian ini ada bertuliskan /dev/sda, di mana ini adalah partition hard disk yang kita miliki nantinya. Nah, di sini partition hard disknya itu belum tampil. Cara menampilkan partition disknya atau hard disknya, kita cukup mengklik dua kali pada tulisan ini. Nah, setelah itu akan ada pilihan continue, maka secara otomatis akan muncul partition hard disk yang kita miliki, di mana di sini kapasitasnya memiliki format dengan tulisan megabyte. Nah, untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux, kita membutuhkan minimal 2 partition. Jadi kita membutuhkan 2 partisi minimal untuk
dapat menginstal sistem operasi Linux. Yang pertama itu adalah swap, dan yang kedua adalah partition root. Dimana untuk partition swap ini besaran partisinya adalah 2 kali lipat dari RAM fisik yang dimiliki oleh komputer kita. Nah, contoh untuk perangkat yang sekarang saya install, ini kapasitas RAM-nya adalah 2 GB. Maka nantinya saya akan membuat partition untuk swap areanya atau partition swapnya itu sebesar 4 GB. Kemudian nanti sisa dari partisi selanjutnya itu sebagai root. Nah, kita lihat cara untuk membuatnya adalah kita klik bagian yang bertuliskan free space ini, kemudian klik tombol tambah yang ada di sini. Nah, kita akan buat terlebih dahulu partition untuk swap areanya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, komputer yang saya gunakan atau perangkat yang saya gunakan adalah memiliki RAM sebesar 2 GB. Maka di sini nanti saya akan partisi sebesar 4 GB. Di mana partisi yang digunakan adalah dengan format megabyte. Maka hasilnya seperti ini. 4096. Nah, terus untuk merubah partisi ini menjadi partition swap, maka kita merubah di bagian use as-nya. Use as-nya kita pilih bagian swap area. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan secara otomatis muncul partition swap. Nah, selanjutnya kita membuat partition root. Nah, maka untuk membuat partition root kita klik bagian free space-nya, kemudian klik tombol tambah. Nah, karena yang akan kita butuhkan hanyalah partition minimal, maka semua partisi atau semua kapasitas hard disk yang tersisa ini kita akan jadikan sebagai partition untuk root-nya. Karena root ini adalah tempat penyimpanan sistem dari Linux-nya. Nah, perhatikan di sini bagian use as kita tetap menggunakan yang namanya ext4 journaling file system, karena sistem operasi Linux itu menggunakan partition dengan jenis ext4. Nah, yang kita rubah adalah di bagian mount point-nya. Untuk mount point-nya kita rubah menjadi simbol slash. Kenapa di sini kita gunakan simbol slash? Karena simbol slash ini adalah simbol dari partisi root. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, Oke, setelah kita membuat 2 partisi minimal seperti ini, nah, selanjutnya kita tinggal mengklik tombol install now. Kemudian di sini akan ada pilihan untuk write the change to disk. Nah, di sini kita akan diperintahkan menyetujui untuk pembuatan partisi tadi dan menghapus setiap data yang ada di partisi tersebut. Maka di sini kita klik yang namanya tombol continue. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk memilih zona waktu sesuai dengan tempat kita berada. Nah, untuk Indonesia Barat, zona waktunya menggunakan Jakarta. Untuk Indonesia Tengah, zona waktunya menggunakan Makassar. Dan untuk Indonesia bagian timur, zona waktunya adalah Jayapura. Nah, karena saya sekarang berada di Indonesia bagian barat, maka saya menggunakan Jakarta. Nah, setelah kita memilih zona waktu, maka kita klik tombol continue. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk membuat user dari
sistem operasi yang akan kita install ini. Nah, oke, sini saya akan berikan nama tkc net id. Oke. Kemudian saya akan pasangkan password. Di sini passwordnya sangat mudah saja, biar tidak dilupa. Nah, setelah memasangkan password seperti ini, maka kita klik tombol continue. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menunggu menunggu proses penginstalannya selesai. Nah, satu catatan untuk pada saat menginstal yang namanya sistem operasi Linux ya. Nah, jangan pernah menginstal Linux dengan perangkat yang sudah terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena jika kita menginstal Linux dalam keadaan komputer atau laptop yang kita install tersebut terkoneksi dengan internet, maka proses penginstalannya akan sangat lama atau memakan waktu. Nah, maka dari itu pastikan komputer yang akan diinstal sistem operasi Linux ini tidak terkoneksi sama sekali dengan jaringan internet. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini proses penginstalan untuk Linux Ubuntu itu sudah selesai. Nah, jadi jika proses penginstalan Linux itu sudah selesai, maka nanti secara otomatis akan tampil tombol perintah untuk merestart sistem operasi atau komputer yang sudah diinstalkan sistem operasi tersebut. Nah, di sini tinggal klik tombol restart saja. Nah, selanjutnya kita akan menunggu proses restartnya ya. Oke, jika terdapat pesan seperti ini, biarkan saja ya, jadi tidak usah diperdulikan. Nah, nanti akan ada perintah please remove the installation medium to press enter. Jadi di sini kita diperintahkan untuk melepaskan
Jadi seperti inilah tampilan dari interface sistem operasi Linux dengan nama Ubuntu dengan versi adalah 20.4 LTS ya. Oke, baiklah. Jadi seperti itulah cara menginstal sebuah sistem operasi Linux pada komputer atau pada laptop yang kita miliki. Nah, penampilan dari sebuah sistem operasi Linux yang kita install itu tidak kalah jauh dengan yang namanya sistem operasi Windows. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Linux ini tidak sama seperti Windows. Karena kenapa? Linux ini kalau dilihat dari segi komersil, Linux merupakan sistem operasi open source, di mana setiap orang boleh mengembangkan sistem operasi Linux menjadi sistem operasi yang baru atau sistem operasi yang lain. Dan juga penggunaan Linux itu tidak berbayar. Jadi di Linux itu tidak memiliki tidak harus membeli yang namanya lisensi ya. Nah, tapi kalau pada sistem operasi seperti Windows itu kita wajib membeli yang namanya lisensi dari Windowsnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penginstalan tadi cukup mudah. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya.